Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Saat lagi kita akan mulai menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau sudah menjaga kami sepanjang hari, tiba saatnya kami Tuhan untuk memuliakan namamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah Tuhan boleh layak sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hendak memulai Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, sebuah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh
nama Tuhan, Shalom. Kita boleh bertemu kembali pada malam hari ini. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Di malam hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong berikan kepada kami hikmat, dan Tuhan menyertai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Kalau kita memperhatikan judul LAI di sini adalah Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ketika kita membaca judulnya ini, maka muncul satu pertanyaan di dalam diri kita. Mengapa seorang yang begitu mengasihi Allah dan begitu bijaksana akan meninggalkan Allah dan mengikuti Allah lain? Lalu kita juga melihat apa yang menyebabkan perubahan ini. Nah, di sini kita boleh merenungkan satu kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang bisa mengalami satu perubahan yang luar biasa. Di sini kita boleh belajar dari satu pengalaman Raja Salomo, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang begitu bijaksana bisa meninggalkan Tuhan. Karena itu kita mau membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dikatakan demikian, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu itu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Di sini kita bisa memperhatikan satu perubahan yang mendasar, di mana Salomo sudah tidak sepenuh hati mengikut Allah atau sepenuh hati berpaut kepada Allah. Salomo tidak berpaut, berarti kita melihat bahwa hatinya sepenuhnya tidak berpaut kepada Allah. Dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Yang dulunya sepenuh hati di dalam memiliki hubungan dengan Allah, ternyata hatinya tidak berpaut lagi atau fokus kepada Allah. Hatinya telah mendua, satu hati tetapi dua pikiran. Itulah yang dialami oleh Raja Salomo. Dan kondisi umur dan kondisi usianya, Raja Salomo juga dikatakan di sini sudah tua. Berarti ada satu perubahan yang luar biasa. Dan kalau kita merenungkan sejenak bahwa Salomo mengalami satu perubahan, bahwa dia tidak berpaut hatinya kepada Allah dan dia sudah tidak mengasihi Allah. Artinya kasihnya kepada Allah menurun dari sebelumnya. Jadi kalau kita lihat begitu luar biasanya. Kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kita ingat di dalam pasal yang ke-8, adalah perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci, di mana Tuhan menampakkan diri. Lalu doa Salomo yang tidak meminta yang aneh-aneh, meminta sesuatu yang sangat sederhana namun nyata. Namun kalau kita lihat ternyata semuanya berubah. Salomo sudah lanjut usia, dia semakin menurun, tidak mengasihi Tuhan. Kebijaksanaannya tetap ada karena beliau sudah lanjut usia, namun dia sudah tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Apa yang dialami oleh Salomo ini bisa membuat kita merenungkan sejenak. Terkadang kita meminta doa kepada Tuhan, doa yang tidak terlalu tinggi-tinggi. Semua diberkati Tuhan, semuanya diberikan Tuhan kepada kita.
Namun seiring dengan berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita bisa mengalami perubahan. Mungkin kita masih bisa dikatakan bijaksana, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan satu bimbingan rohani, namun dalam diri pribadinya mengalami penurunan. Dan itu dialami oleh Salomo yang sekarang sedang melanda anak-anak Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang baik, namun di dalam kehidupan pribadinya mengalami penurunan setiap hari. Dan itu terjadi. Nah, di sini kita mau melihat bahwa Salomo sudah tidak sepenuh lagi berpaut kepada Tuhan. Dengan kata lain, telah kehilangan kasih mula-mulanya. Itulah yang dialami oleh Salomo. Salomo saat masih muda, dia berfokus penuh kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang kita juga bergantung kepada Tuhan di saat kita mengalami pergumulan yang berat, mengalami begitu macam yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, berbagai macam aneka pergumulan, tantangan, semua Tuhan berikan. Kita bergumul, kita fokus kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan akal budi kita, tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Namun setelah itu kita bisa melihat Salomo ketika dia sudah tua, dia mengalami perubahan. Hatinya sudah tidak terpusat lagi kepada Tuhan. Hatinya sudah berubah. Dia tidak lagi mengasihi Tuhan atau setia kepada Tuhan. Itulah yang dialami oleh Salomo. Kalau kita membaca di sini, maka kita akan bertanya, mengapa Salomo bisa berubah? Di dalam ayat yang keempat ini jelas dikatakan, sebab pada waktu Salomo tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Di dalam ayat yang keempat ini memberitahukan bahwa istri-istrinya yang telah mencondongkan hatinya telah berpindah dari Allah yang memberkati kepada ilah-ilah lain. Lalu kalau kita lihat seberapa serius, sangat serius, bahwa apa yang diambil oleh Salomo adalah satu tindakan yang sangat tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang tertulis di dalam ayat yang kedua dikatakan, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Pesan ini sangat luar biasa dan pesan ini disampaikan sejak zaman Abraham. Lalu turun kepada Ishak. Ishak pun diizinkan untuk menikah dengan orang yang diizinkan Tuhan, bukan bangsa-bangsa yang disebut tadi. Lalu pada zamannya Esau, ketika Yakub menerima nasihat dari Ishak, ternyata Esaunya melanggar. Justru dia mengambil orang-orang atau bangsa-bangsa yang dilarang oleh Tuhan. Dimana kalau kita lihat, Esau mengambil orang dari bangsa-bangsa Kanaan yang dilarang oleh Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Salomo melakukan hal yang sama. Dia telah mengambil istri-istri yang di luar bangsa Israel. Akibatnya sangat fatal bagi kehidupan Raja Salomo. Dia memiliki keinginan untuk memiliki perempuan yang begitu banyak. Kalau kita melihat dari usia Salomo sejak dia muda, selama pemerintahnya 40 tahun, dia sudah memiliki 1000 perempuan. Di antaranya istri dan gundiknya. Cukup banyak, 1000 orang perempuan. Kalau kita perhatikan, ini adalah pencapaian yang tidak tertandingi. Dimana kalau kita bisa melihat bahwa setiap 2 bulan sekali Salomo dapat 1 istri. Dan itu bisa membuat Salomo memiliki 1000 istri. Sangat luar biasa. Nah, kalau kita renungkan sejenak, itulah yang menjadi kelemahan Salomo. Dengan banyaknya istri bukan membawa dia semakin dekat dengan Tuhan. Namun justru istri-istri ini yang menjondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sesuai dengan Allah-Allah dari para istrinya. Sehingga kalau kita lihat
di dalam ayat yang kelima, di situ kita bisa melihat bahwa demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewa kekejian sesembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di sini kita sudah melihat ketika dia lanjut usia, dia tidak lagi dengan kekuatannya, dengan kesadarannya, tetapi dia sudah sangat tua dan bergantung kepada istrinya. Akibatnya para istrinya membawa Salomo semakin hari semakin jauh dan di dalam perbuatannya melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan. Dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan seperti Daud ayahnya. Dan itulah yang terjadi. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8, demikianlah juga dilakukan semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada Allah-Allah mereka. Jadi Salomo sudah mencondongkan hatinya, dia melakukan tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan dengan memberikan persembahan. Lalu kalau kita melihat di sini, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Jadi kalau kita lihat Salomo itu sudah didatangi Tuhan. Betapa senangnya sebetulnya kita ini kalau bertemu dengan Tuhan, ketika kita berdoa Tuhan menjawab, itu aja kita sudah senang, apalagi Tuhan yang datang dan berbicara. Satu hal yang sangat luar biasa dan tidak semua orang bisa mengalami demikian. Namun kalau kita bisa melihat Salomo yang begitu luar biasa, ternyata dia melakukan tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh para istrinya di dalam ayat 1 sampai yang kedua itu, kata mencondongkan itu diulangi sampai 3 kali. Berarti sungguh-sungguh sangat luar biasa para istrinya ini bekerja atau begitu kuatnya dia mempengaruhi Salomo untuk dia berubah. Padahal Salomo adalah orang yang sangat rohani. Nah, di sini kita bisa merenungkan sejenak bahwa seseorang yang rohani, yang mungkin dikatakan suka berdoa, namun kita juga bisa melihat ternyata kalau hatinya semakin hari, setiap hari dicondongkan, pasti akan berubah. Dan di sini kita bisa melihat hati Salomo sudah tidak berpusat pada Allah. Dan kita bisa melihat bahwa Raja Salomo ternyata sudah mudah terperdaya. Dan kita bisa melihat bahwa Salomo sungguh-sungguh melakukan kompromi dengan para istrinya. Sehingga mereka bisa membuat satu ritual, memberikan persembahan kepada Allah mereka. Kita bisa melihat bahwa dari pembacaan kita bisa melihat, merenungkan bahwa kita mengasihi Allah dan pada waktu bersamaan kita mengasihi dunia adalah satu tindakan yang bodoh. Di mana ketika kita mengasihi Allah ya tentulah Allah yang terutama. Jangan menduakan Allah. Dan inilah kita bisa lihat Raja Salomo melakukan hal demikian, menduakan Allah. Banyak orang percaya berpikir bahwa mereka sangat menjaga keseimbangan antara dunia dan Allah. Itu kan banyak alasan dari kita. Seringkali kita mengatakan iya, sekali-sekali boleh, sekali-sekali bisa, masa rohani terus. Kan itu kata-kata yang kadang-kadang membuat kita melakukan satu tindakan supaya tindakan kita itu tidak disalahkan. Namun kenyataannya di sini apa yang dilakukan oleh Salomo ketika dia berpikir bahwa dia masih mengasihi Allah itu adalah penipuan diri sendiri. Bahwa yang dikatakan oleh Salomo bahwa dia masih tetap cinta kepada Tuhan atau mengasihi Tuhan, ternyata dalam hidupnya sudah tidak melakukan. Dan itu menjadi satu bahaya, menjadi penipuan diri sendiri yang paling besar. Dan kalau kita lihat yang dialami oleh Salomo adalah dia sudah hidupnya melakukan kompromi yang tidak baik di hadapan Tuhan. Selain itu, Salomo juga mempunyai satu masalah, yaitu dia meremehkan peringatan yang diberikan oleh firman Tuhan. Apa yang ada di dalam ayat yang kedua tadi diingatkan bahwa jangan mengambil. Satu kalimat jangan berarti adalah sekalimat perintah yang tidak boleh dilakukan. Namun Salomo melakukannya dan disitulah kita bisa melihat bahwa Raja Israel menikahi banyak istri, juga perempuan asing. Salomo tidak mengajukan peringatan ini. Adalah satu tindakan yang nyata.
Nah, makanya kalau kita renungkan sejenak, banyak yang memberikan pembelaan Salomo kan sebagai seorang raja. Mereka itu bisa memiliki hubungan yang baik dengan mengutus putri mahkotanya diberikan kepada Salomo untuk menjadi satu hubungan yang baik, hubungan diplomasi yang baik. Tetapi kenyataannya, sesuatu kenyataan justru disitulah yang menjatuhkan Raja Salomo. Apa yang dialami oleh Raja Salomo bisa membuat kita berpikir sejenak dalam kehidupan kita, bahwa Salomo memang orang yang tidak pernah berperang. Salomo memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga kalau kita lihat maka semua bangsa bisa ditaklukkan dengan kedamaian. Namun kalau kita lihat justru apa yang dibangun oleh Raja Salomo, itulah yang menyebabkan Salomonya yang mengalami perubahan dan jauh dari Tuhan. Kita melihat Salomo telah menyangkal Allah. Masalahnya adalah hatinya yang sudah tidak tulus lagi kepada Tuhan, sudah tidak fokus kepada Allah, karena dia sudah mengasihi perempuan-perempuan asing atau para istrinya. Dia sudah tidak mengasihi Allah lagi, tetapi dia mengasihi para perempuan. Pemikiran yang dilakukan oleh Salomo menunjukkan kepada kita bahwa Salomo sudah sangat tua dan tidak tahu bahwa hatinya telah meninggalkan Allah. Biasanya kalau kita lihat Salomo sudah tua, dia merasa dirinya masih melakukan hal-hal kebiasaannya seperti dia muda. Padahal mereka sudah melakukan jauh dari hadapan Tuhan. Dia sudah melakukan tindakan yang jauh. Dia sudah menyondongkan hatinya, lalu dia sudah memberikan persembahan. Itu adalah satu kenyataan. Dan di sini kita bisa merenungkan dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Orang yang punya karunia tidak selalu memiliki kerohanian yang baik. Salomo bisa memiliki kerohanian yang baik didatangi oleh Tuhan 2 kali. Itu bisa menunjukkan tingkat kerohanian yang tinggi. Namun kalau kita lihat di sini, karunia yang Tuhan berikan tidak selalu membuat orang itu lebih rohani. Dan itu dialami oleh Salomo, bahwa ketika Allah melihat hati Salomo, dia juga menunjukkan bahwa hatinya memiliki 2 pemikiran. Salomo tidak bisa tetap berpegang kepada janji Tuhan karena hatinya mendua. Disitulah maka kita bisa melihat bahwa Salomo mempunyai sikap bahwa dia tetap memiliki sikap 2, di mana dia melakukan ingat kepada janji Tuhan, namun dia melakukan penyembahan berhala kepada para allah lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Salomo dengan jelas. Lalu kita juga melihat bahwa apa yang dialami oleh Raja Salomo mengajarkan kepada kita orang yang punya karunia itu tidak selalu rohani, karena jelas bahwa peringatan yang begitu berat dari Allah ada kaitannya dengan masalah yang Allah lihat di dalam hati Salomo, yaitu kemunduran spiritual atau kemunduran kerohanian. Itu adalah satu proses. Ketika kita mengalami kemunduran itu bukan berarti kita marah sama Tuhan, marah kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi membawa kita untuk kembali di dalam kita mau membangun kehidupan spiritual kita kembali kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa Allah melihat permasalahannya di dalam hati Salomo, karena dia sudah diperingatkan namun dia tetap melawan. Perubahan hati Salomo tidak terjadi dalam 1 hari. Salomo hidup dengan para istrinya itu cukup lama sehingga dia bisa merubah. Kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Salomo atau yang dialami oleh Salomo mengajarkan kepada kita. Setiap kali orang itu mengalami kekerasan, orang itu akan kuat. Tetapi setiap orang mengalami pembiaran, orang itu akan jatuh. Dan apa yang dilakukan oleh Salomo sungguh terjadi. Dia tidak ditekan, dia tidak dilawan, tetapi dia dibiarkan. Pembiaran ini terjadi lalu mengalami satu perubahan yang bermula dari hatinya dan pada akhirnya terjadi di dalam perbuatannya. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Salomo. Masalahnya adalah Allah memberikan kepada Salomo hikmat yang luar biasa. Dengan hikmatnya dalam setiap aspek termasuk hikmat spiritual itu ada pada diri Salomo. Sehingga Salomo memiliki kemampuan untuk menulis kitab hikmat
karena hikmat spiritual yang tinggi yang diberikan oleh Tuhan. Lalu kalau kita renungan sejenak, mengapa seorang yang memiliki hikmat spiritual bisa jatuh ke dalam keadaan yang menipu dirinya? Apakah orang yang sudah menipu dirinya sendiri masih seorang yang bijaksana? Itu bisa menjadi satu perenungan. Bagaimana kita harus memandangnya di dalam kehidupan kita. Yang terjadi dalam kehidupan Salomo, memahami satu kebenaran spiritual. Yang penting bahwa memiliki karunia bukan bukti untuk kerohanian. Banyak orang percaya yang tidak memahami prinsip ini. Mereka mengira bahwa dengan memiliki kuasa spiritual, contohnya bahasa roh, kemampuan untuk menyembuhkan, mengusir setan, adalah bukti seseorang itu spiritual atau memiliki kerohanian yang baik. Ini merupakan pemahaman yang salah yang harus kita ingat. Karunia merupakan alat atau sarana yang diberikan Allah untuk melayani gereja. Apa yang bisa kita mengelola karunia itu bergantung kepada kita yang memakainya sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Di sini kita bisa melihat Allah memberikan hikmat kepada Salomo untuk membantu membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Hal ini supaya dapat mengerti dan supaya dapat memerintahkan umat Allah dengan kebenaran dan keadilan. Apa yang tertulis di dalam ayat 10 pasal 10 ayat 24 bahwa setiap raja di bumi akan mencari Salomo untuk mendengarkan hikmat yang telah Allah taruh dalam hatinya. Kemungkinan inilah Salomo jatuh ke dalam penipuan diri sendiri. Saat dia sudah tua, ia masih lebih bijaksana dari orang lain, tetapi tidak lagi memakai hikmat untuk kemuliaan Allah dan memberkati umat Allah. Jadi kalau kita lihat di sini Salomo sudah menggunakan hikmatnya sendiri, bukan hikmat Allah. Memang kepandaian yang dimiliki oleh Salomo adalah kepandaian yang sangat luar biasa. Namun setelah dia meninggalkan Tuhan, dia menjadi orang pintar yang biasa, bukan orang yang pandai, orang berhikmat dari Allah yang memiliki kuasa. Kalau kita lihat di sini adalah hal yang menarik bahwa apa yang dilakukan oleh Salomo membuat kita merenungkan seorang yang rohani, namun dia tidak bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Maka kalau kita renungkan sejenak di sini, kita dapat memahami kehendak Allah. Jadi memiliki karunia spiritual tidak berarti orang itu harus spiritual juga. Kita harus mengingat keteladanan Salomo ini. Kehidupan spiritualnya bisa semakin baik atau semakin mundur. Dari apa yang kita renungkan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ini, kita bisa melihat ada beberapa aspek pada kejahatan yang dilakukan oleh Salomo. Lalu kita berpikir, loh, Salomo melakukan kejahatan apa? Apa yang dilakukan oleh Salomo? Salomo tidak pernah berperang. Dan itu yang menjadi satu pertanyaan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat, dikatakan ada bagian kutipan yang mengatakan bahwa dia telah mengikuti ilah-ilah lain. Di dalam ayat yang keenam, bahwa dia melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ayat yang ketujuh, dia mendirikan bukit pengorbanan berseberangan dengan bait suci bagi ilah orang Moab di sebelah timur Yerusalem. Lalu dalam ayat ke-9 dikatakan bahwa berkatalah bahwa hatinya telah menyimpang dari Tuhan. Lalu ayat 10 berkatalah dia tidak lagi bermaksud pada perintah Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, kehidupan spiritual bisa menjadi semakin baik atau semakin mundur ketika kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Pasal ini memberikan komentar atau masukan nih buat kita untuk kita bisa melihat bahwa ada sisi kehidupan Salomo yang negatif. Semua kejahatan yang Salomo lakukan di waktu tua menunjukkan bahwa dia telah memberontak melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kesimpulannya ini sulit untuk dibayangkan, tetapi orang banyak Kristen yang berpikir dengan cara ini mereka tidak tunduk lagi kepada Allah, melainkan melakukan kejahatan di mata Allah.
dan mereka masing-masing berpegang pada pemikiran yang keliru bahwa mereka itu orang-orang pilihan. Jadi mungkin akan binasa. Setelah melihat keteladanan Salomo, kita harusnya jangan terlalu percaya diri, kita harus memeriksa kembali hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang kita dengar pada malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi satu pribadi yang tidak berubah ke arah negatif. Perubahan yang Tuhan berikan kepada kita pada malam hari ini, Salomo adalah salah satu contoh. Dia adalah pribadi yang telah berubah. Orang yang dikasihi Tuhan, orang yang diberkati Tuhan bisa mengalami perubahan yang sangat luar biasa, bahkan jauh dari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap berpaut kepada Tuhan apapun kondisi dan keadaan kita pada hari ini. Kita mau tetap berpaut kepada Tuhan. Jangan kita meremehkan kebenaran firman Tuhan, namun firman Tuhan itu boleh kita pegang. Dan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kita untuk kita selalu percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan maupun hamba-Mu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupannya, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, boleh menjadi bagian untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, segala macam pergumulan dan permasalahannya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kasih setia Tuhan tetap memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.